Ketua BKM Masjid Raya Al-Insan, Bapak Ari Kuncoro, yang sama-sama kita hormati pembicara kita pada siang hari ini, Ustadz Daniel Barkah, para jamaah, baik yang hadir secara offline dan secara online, semuanya yang kami hormati dan kami muliakan. Dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan wa ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur hingga pada detik ini kita masih diberikan umur yang panjang, dan sehingga kita sampai di penghujung bulan Sya'ban, yang mana kita selalu berdoa kepada Allah SWT, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada kita semuanya keimanan, sehingga kita semuanya disampaikan oleh Allah SWT di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Insan, baik yang offline maupun yang online, untuk agenda Tarhib Ramadan pada siang hari ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan, dan yang berikutnya taujih, yang terakhir doa dan penutup.
Untuk menginjak acara pertama, yaitu pembukaan, mari kita awali agenda Tarhib Ramadan pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, untuk menginjak acara berikutnya yaitu tilawah Al-Qur'an. Mari kita dengarkan bersama-sama tilawah Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Fawaz Zuhdi Al-Hafiz. Kepada Ananda Fawaz Az-Zuhdi dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallah khairan jaza pada Ustadz Fawaz Zuhdi Al-Hafiz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 182 sampai 186. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita semuanya yang mendengarkan pada kesempatan hari ini
mendapatkan limpahan rahmat dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan keimanan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan eh, dengan penuh semangat. Untuk lanjut acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua BKM Masjid Raya Al-Insan Fatal Senayan. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ari Kuncoro. Pada Pak Ari, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum. Ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi ini ya, di hari yang berbahagia ini, yang semoga pagi ini kita diberi keberkahan ya. Kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban ya. Insya Allah beberapa hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita selalu berdoa agar kita bisa disampaikan. Semoga kita yang hadir ya, yang hadir di masjid dan juga yang hadir di online ya dari rumah masing-masing, semoga Allah beri keberkahan ya, disampaikan usianya agar bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya. Insya Allah kita semua nanti mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, yang saya hormati ya rekan-rekan pengurus BKM Masjid Raya Al-Insan, baik yang hadir langsung offline ya di masjid maupun yang hadir secara online dari rumah masing-masing ya. Ini zaman pandemi, ada bagusnya ini. Pegang aja. Ya, kita lanjutkan ya. Memang di zaman pandemi ini teknologi sangat berperan ya. Manfaatnya adalah kajian kita bisa diikuti dari rumah masing-masing, bisa diikuti dari mobil, dari semuanya ya, dari semua tempat ya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya. Insyaallah kita semua mendapat syafaat di akhir nanti. Baik, yang saya hormati, alhamdulillah sudah hadir Al Ustadz Daniel Barkah, Sarjana Syariah. Rencananya beliau akan hadir secara offline di Masjid Al-Insan. Hanya karena beliau sedang kurang enak badan, sedang flu berat, ya. Beliau hadir secara virtual, secara online dari rumahnya. Kita doakan ya untuk Ustadz Daniel Barkah dan juga buat kita, saudara-saudara kita. Mungkin hari ini ada yang ayah ibunya sedang sakit, adik kakaknya sedang sakit, ya, keluarganya sedang sakit, kita doakan ya agar diberi kesehatan, ya, diberi kekuatan, ya, untuk bisa terus beraktivitas dan insya Allah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas panitia yang sudah bekerja menyiapkan acara ini. Memang ini adalah acara
perdana di dalam rangka menyambut Ramadan, dan insya Allah nanti masjid ini pun di bulan Ramadan akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, ada yang offline dan yang ada online. Pandemi tak terasa sudah hampir 1 tahun lebih ya, sejak Pak Presiden Jokowi menyatakan ada 2 orang yang terpapar COVID, warga Depok yang terpapar di Jakarta Selatan itu tanggal 2 Maret, berarti sudah 1 tahun lebih usia pandemi ini ada di negeri ini. Dan kita saat ini cukup bersyukur ya, kita sangat bersyukur karena tahun lalu pandemi kita belum bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan pada umumnya. Kita belum bisa melaksanakan sholat taraweh berjamaah, kita belum bisa melaksanakan buka puasa secara bersama ya. Tapi insya Allah tahun ini pemerintah sudah membuka akses untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut di bulan Ramadan. Ini harus kita syukuri ya, bahwa sebenarnya pandemi ini tidak menghalangi kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita, untuk lebih kita bisa semakin bertakwa. Harusnya pandemi ini jadi pemicu untuk kita terus bisa beribadah ya. Karena sejatinya bahwa pandemi ini, virus COVID-19 ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita sebagai manusia yang beriman harus harus bisa menghubungkan bahwa apa maksud tujuan dari pandemi ini ada ya. Insya Allah secara umat beriman, secara orang-orang yang beriman, ini adalah sarana untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita ya. Juga insya Allah Masjid Al-Insan ya, karena ini masjid singgah ya, ini di hari libur, di hari Sabtu ya, kondisinya memang jamaah yang offline mungkin tidak sebanyak jamaah yang hadir di online. Di online ada berapa? Ya, memang ini masjid singgah. Jadi ramainya Masjid Al-Insan adalah ketika di hari-hari kerja, ya di hari Senin sampai Jumat. Insya Allah masjid ini ramai, ya di waktu zuhur, di waktu asar, masjid ini ramai oleh teman-teman yang beristirahat, ya beristirahat baik driver online, ya teman-teman pedagang lainnya itu banyak memanfaatkan masjid ini untuk beristirahat, ya. Ke depan, insya Allah juga masjid ini saat ini sedang akan membangun ruang atas, ruang ibadah, karena di masa pandemi ini kalau hari Jumat, kalau sholat Jumat, jamaahnya meluber sampai ke parkiran. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita ada rezeki, ada donatur yang banyak menyisihkan untuk keberlangsungan masjid ini, ruang atas yang kita rencanakan itu bisa terlaksana ya. Itu aja dari saya karena waktunya juga semakin panjang, Ustadznya juga sudah hadir. Saya berharap semuanya bisa menyimak dengan baik dan insya Allah momentum Ramadan ini ya, setelah Ramadan ini mudah-mudahan kita berdoa ya, zikirnya lebih kuat, ya, ibadah sholat malamnya lebih khusyuk lagi. Insya Allah setelah Ramadan virus corona bisa benar-benar hilang dari bumi tercinta ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Satu. Binari belum mulai. Alhamdulillah. Ya, suaranya diinin sih. Suara masuknya dimatiin. Alhamdulillah. Jazakallah khairan jaza. Mengucapkan kepada Bapak Ari Kuncoro MM selaku Ketua BKM Masjid Raya Al-Insan atas sambutannya tadi. Mudah-mudahan beliau serta pengurus Masjid Raya Al-Insan diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan panjang umur, sehingga Masjid Raya Al-Insan selalu makmur, ya, selalu kegiatannya selalu terus berjalan. Baik para hadirin jamaah Masjid Raya Al-Insan yang hadir pada kesempatan online maupun offline, untuk acara inti kita pada siang hari ini, Tarhib Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Daniel Barkah. Enggak, WhatsApp. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita di Zoom. 83. Ya, semestinya beliau hadir bersama kita di Masjid Raya Al-Insan. Karena kondisi beliau hari ini lagi kurang sehat, Matematika kita doakan yang juga Ustadz di atas itu Daniel Barkah segera disembuhkan oleh Allah SWT. Kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah untuk beliau dan untuk saudara-saudara kita yang hari ini yang Allah uji dengan sakit, ya, dan Allah uji dengan musibah. Baik itu musibah baru-baru ini saudara kita di NTB maupun di NTT. Kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita dengarkan ceramah agama Tarhib Ramadan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan agung. Mari bersama-sama kita dengarkan taujih dari Ustadz Daniel Barkah SSY. Kepada beliau, kepada Ustadz Daniel Barkah, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa bermuajahah melalui media online. Mudah-mudahan pertemuan kita pada menjelang siang hari ini tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi nilai, dan juga tidak mengurangi rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa ikhlas kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Salam ta'zim dan hormat terlebih dahulu saya sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah berjibaku, ini saya yakin mempersiapkan acara. Mudah-mudahan semua yang dilakukan menjadi amalan yang saleh, amalan yang makbulan di sisi Allah Azza wa Jalla dan berbalas pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, karena ahsanal jaza hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak memberikannya. Juga kepada
abang saya, Bang Ari Kuncoro. Terima kasih atas agenda silaturahminya. Mudah-mudahan keluarga dan semuanya sehat selalu dan berhasil. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bicara Ramadan di tengah pandemik untuk kali kedua kita ini, karena tahun pertama kita juga masih suasana pandemi, dan sampai hari ini pun sepertinya masih pandemi, cuman memang agak mending ya dibanding tahun lalu. Alhamdulillah ya. Tahun lalu sama sekali betul-betul tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Sekarang kayaknya Pak Gubernur, kemudian TMI juga, Kementerian Agama juga sudah cukup welcome mengizinkan beberapa masjid melaksanakan tarawih. Ya walaupun tetap dengan protokol yang sangat ketat. Maskeran, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Bahkan di beberapa masjid untuk kaum ibu dan anak-anak belum bisa diizinkan sholat tarawih. Ya apapun itu, tapi intinya sudah agak lebih baik dibanding tahun yang lalu. Dan itu patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan pandemik di Indonesia, khususnya di dunia umumnya, segera berakhir insyaallah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bicara tentang insan Rabbani, saya ingat satu ayat di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran ayat ke-79. Ayat ini sedemikian jelas menyebutkan istilah Rabbani. Kata Allah Azza wa Jalla, yakunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Saya coba bahas ini dari sisi pendekatan pendidikan, supaya nanti melahirkan kualitas mental dari Rabbani ini. Dan mudah-mudahan sebagaimana tema yang diusung, nanti bisa didapat poin-poin yang memang diharapkan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ada dua istilah yang bertemakan pendidikan. Yang pertama adalah tu'allimuna al-kitab atau ta'lim. Yang kedua tadrusun atau tadris. Jadi ada ta'lim, ada tadris. Itu kalau dua-duanya ada, maka melahirkan Rabbani. Orang yang Rabbani. Jadi kehadiran Rabbani, insan Rabbani, itu manakala ta'lim terpenuhi, tadris sudah diajarkan. Ta'lim menjadi habit, tadris menjadi kebiasaan, maka lahirlah Rabbani. Kalau kemudian ingin jadi Rabbani tanpa ta'lim, tanpa tadris, agak susah. Agak susah. Makanya dua-duanya menjadi kaidah yang penting, satu ta'lim, yang kedua tadris, untuk melahirkan konsepsi insan yang Rabbani. Dari mana analisa yang kemudian dimiliki? Para hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, yang pertama ta'lim, ini kalau dibahasakan secara sederhana adalah proses saving data atau transfer knowledge. Jadi mentransfer informasi dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu proses ta'lim. Jadi ada output yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu proses ta'lim. Jadi proses ta'lim mau tidak mau harus ada dua item. Satu, yang bersangkutan tadinya tidak tahu, nol ilmu. Dalam bahasa fikih, usul fikih disebut dengan al-jahlu. Adamul ilmi bisyai'i, tidak adanya ilmu tentang sesuatu. Itu al-jahlu, bahasa Indonesianya bodoh. Orang yang tidak tahu apa-apa kemudian diinput berupa informasi sehingga dia tahu apa-apa. Itu proses ta'lim. Dan bahasa praktisnya mungkin saving data ya. Anak-anak tidak tahu rukun Islam yang 5, anak-anak tidak tahu rukun iman yang 6, maka diajarkan. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun Islam diantaranya, rukun iman diantaranya. Itu proses ta'lim. Dan saya yakin para guru di sekolah atau para asatid di pesantrennya itu pasti menggunakan poin ta'lim ini. Di mana murid-murid ditransfer ilmu, ditransfer informasi oleh para guru, para asatid, atau para dosen dalam konteks mahasiswa. Semuanya ditransfer. Itu proses ta'lim. Makanya sampai ke ibu-ibu pun ada majelis ta'lim, di mana ya informasi yang disampaikan oleh ustaznya, gurunya, guru ngajinya, kiainya, uminya, di forum yang disebut dengan majelis ta'lim. Itu transfer ilmu, saving data. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, hal ini linear dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Quran, terutama di surat Al-Baqarah ayat ke-31, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan proses ta'lim itu kepada Adam alaihissalam. Jadi Adam alaihissalam ini adamul ilmi bisyai', tidak punya ilmu apa-apa awalnya. Jadi Adam alaihissalam adamul ilmi bisyai', tidak punya
ilmu tentang sesuatu, tidak tahu apa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang proses ta'lim. Makanya di Al-Baqarah ayat ke-31 Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a, nama-nama, benda-benda yang ada, kullaha, seluruhnya. Yang tadinya Adam tidak tahu apa-apa, setelah proses ta'lim, Adam jadi tahu apa-apa. Sampai nanti, hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan ini di antara output ya, capaian orang yang melakukan proses ta'lim, dia tadinya tidak tahu, jadi tahu. Yang kedua, dia harus mampu menyampaikan. Dia harus mampu mendelivery pesan itu kepada orang lain. Dia harus mampu mentransfer informasi itu kepada orang lain. Itu di antara output ta'lim. Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam mendapatkan proses taklim tadi, yang tadinya tidak tahu, kemudian menjadi banyak informasi, banyak pengetahuannya, yang dengan kalimat wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan Adam untuk menyampaikan kepada para malaikat. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, ambihum bi asma'ihim. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Adam, ambihum, ajarkan kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama yang sudah aku ajarkan. Ini linear ya, bahwa yang namanya proses ta'lim, satu, dia harus mampu darinya kosong berisi, yang tadinya tidak punya informasi jadi punya informasi, itu di antara output ta'lim. Yang kedua, setelah dia punya informasi, dia harus mendelivery informasi itu kepada orang lain, di-share kepada orang lain. Jadi kesimpulannya sederhananya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, proses taklim akan gagal manakala yang ditransfer informasinya dari tidak tahu tetap tidak tahu, berarti gagal. Adanya sumbatan-sumbatan taklim yang menghalangi informasi ini sampai. Ini yang pertama. Kalau ternyata tidak di-upgrade, tadinya tidak tahu, tetap tidak tahu, berarti belum proses taklimnya berhasil. Sekarang sudah berhasil, taklimnya sudah tersampaikan, terdelivery pesannya. Orang yang dikasih tahu sudah punya informasi, tapi dia tidak mampu mendelivery pesan itu kepada orang lain. Ini pun dianggap proses taklimnya gagal. Dianggap proses taklimnya gagal kalau kemudian sudah disampaikan informasi panjang lebar, ternyata tidak mampu menyampaikan kepada pihak yang lain. Berarti ada miss di dalam proses taklimnya. Karena taklim harus di-upgrade antara tidak tahu sampai menjadi tahu. Yang kedua, harus mampu mendelivery pesan tersebut kepada orang lain manakala sudah tahu. Dengan bahasa Al-Quran, ambihum bi asma'ihim. Itu kaidah Qurannya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 31, 32, 33. Monggo dicek oleh hadirin semua berkaitan dengan proses taklimnya Nabi Adam alaihi salam. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bicara taklim sebatas pendekatan kognitif pada akhirnya. Jadi yang namanya taklim sebatas pendekatan kognitif, aspek kognitif yang dikejar. Aspek yang lain enggak, afektifnya tidak, psikomotoriknya tidak, sebatas kognitif. Maka nanti taklim akan lebih dominan pada hafalan saja. Orang-orang yang mampu menghafal tapi tidak mampu mengaktualisasikan, orang-orang yang mampu menghafal tapi belum mampu mengejawantahkan, dia telah selesai proses taklimnya. Tapi belum selesai pada aspek yang lain. Taklim sudah selesai karena dia sudah punya hafalan, dia sudah punya ingatan, dia sudah saving data, kemudian dia bisa menyampaikan kepada pihak luar atau orang lain, maka output dari taklim sudah selesai. Maka ditegaskan oleh banyak para pakar pendidikan, ya taklim sebatas pendekatan kognitif. Sama kayak gini mungkin, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Kita pastikan bahwa kaum muslimin di Indonesia seluruhnya itu tahu tentang puasa Ramadan. Mereka kalau ditanya, Bang, tahu nggak puasa Ramadan? Pasti jawabannya tahu. Saya pastikan itu. Orang Indonesia, terutama di Jakarta, kalau ditanya, Bang, tahu nggak puasa Ramadan? Pasti tahu. Tahu nggak hukumnya wajib? Pasti tahu. Bagaimana caranya? Ada sahur dulu, nggak makan sampai maghrib nanti baru makan. Ada tarawehnya, ada sodakohnya, ada iftarnya, ada macam-macam. Saya pastikan tahu. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah informasi yang sudah mereka miliki, apakah pengetahuan yang sudah miliki, apakah hasil dari taklim yang sudah mereka punya, itu kemudian berbanding lurus dengan amal-amalan mereka.
Ini belum tentu. Karena hafalan yang sudah dimiliki atau informasi yang sudah didapatkan belum tentu linear merepresentasi di dalam sebuah amalan. Itu belum tentu. Maka tidak cukup dengan proses taklim saja. Berarti harus ada proses berikutnya selain taklim. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, proses berikutnya adalah tadarusan atau tadris. Ya. Tadarusan atau tadris. Apa yang kemudian dimaksud dengan tadris? Kalau bahasa Al-Quran itu, wa bima kuntum tadrusun. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, tadris menekankan poin tentang pendidikan yang mandiri. Jadi kalau orang sudah mengalami proses tadris, itu melatih murid supaya bisa mandiri. Kalau taklim, itu ada yang ngasih informasi, ada yang nerima informasi. Kalau proses tadris, dia menggali informasinya sendiri. Dia belajar aktif. Kalau taklim, guru menyampaikan A, murid terima A. Guru menyampaikan B, murid terima B. Guru menyampaikan informasi tentang Islam, murid menerima informasi tentang Islam. Itu proses taklim. Kalau tadris, murid sudah mulai mengkaji sendiri, murid sudah mulai belajar sendiri, murid sudah mulai mencari tentang hakikat sesuatu sendiri. Tentu dengan perangkat yang sudah ada, yang sudah diajarkan oleh para gurunya. Sehingga bisa jadi, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, informasi yang didapatkan murid itu lebih banyak ketimbang informasi dari si guru. Dulu gurunya mengajarkan begini. Karena si murid sudah pandai untuk mengelaborasi sendiri, sudah pandai mengkaji sendiri, akhirnya si murid bicara informasi lebih banyak ketimbang gurunya yang dulu. Itu sangat mungkin melalui proses tadris. Kalau kemudian hadirin ikhwati iman rahimakumullah membaca literatur tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW kalau bulan Ramadan itu suka tadarusan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bukan taklim, karena kalau taklim dengerin doang. Itu taklim. Nanti Nabi Muhammad cuma dengerin bacaan Jibril doang. Tapi yang dimaksudkan oleh Quran tadarusan. Dalam hadis tadarusan. Nabi SAW tadarusan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang kemudian dicari dalam proses tadarusan? Proses Nabi Muhammad mengkaji sendiri Al-Quran, memahami sendiri Al-Quran, berijtihad. Seulang, Nabi Muhammad berijtihad, memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Itu diantara hasil tadarus. Maka nanti hadirin ikhwati iman rahimakumullah, hasil ijtihadnya Nabi Muhammad terhadap Al-Quran kita kenal dengan istilah sunnah. Jadi kalau ditanya sunnah itu apa? Sunnah itu hasil ijtihad Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu hasil pelajaran Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu hasil kajian Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu hasil elaborasinya Nabi Muhammad terhadap ayat-ayat Al-Quran. Itu proses tadarus, proses mengkaji, proses memahami lebih dalam hakikat yang sedang dipelajari. Itu proses tadris. Maka nanti hasilnya, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau orang sudah melalui proses taklim, dilanjut ke tadris, maka pemahamannya, kajiannya, kualitasnya makin lebih bagus ketimbang hafalan saja. Saya kasih contoh hadirin. Saya punya teman penghafal Al-Quran di sebuah lembaga di Jakarta Timur. Dia hafal 30 juz, ngelotok hafalannya. Kemudian adalah momen kajian bersama asatid kami. Ketika kajian, si asatid membacakan beberapa ayat dan menyampaikan tafsirnya. Menyampaikan ibrohnya. Ini celetukan teman saya, persis di samping saya. Kata teman saya yang sudah hafal 30 juz. Oh ini maksudnya, saya baca paling hafal ayat ini. Tapi saya baru tahu maksudnya ke sini. Teman saya ini sudah melalui proses taklim dengan hafalannya. Tapi belum sampai pada tadris. Hadirnya guru mengajarkan informasi sampai si murid ini, oh ini maksudnya. Kemudian dia kaji lagi sendiri, dia buka lagi literaturnya sendiri, sampai pemahamannya makin matang, makin itu proses tadris. Dimantik oleh sang guru sampai kemudian si murid mandiri, si muridnya aktif belajar Quran, belajar hadis, akhirnya dia mendapatkan kualitas yang lebih baik.
Itu proses tadris. Kalau bahasa kita mungkin zaman dulu ada CBSA ya, cara belajar siswa aktif ya. Kalau tidak salah itu dulu ada. Jadi di mana murid disuruh aktif. Nah, itu sesuai dengan linear tadris, tadarus itu sama. Karena kalau kita cross check, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sekolah itu kan dalam bahasa Arab adalah madrasah. Sekolah dalam bahasa Arab artinya madrasah. Madrasah itu diambil dari rumpun yang sama dengan darosa yadrusu atau tadarosa ya tadarosu, itu kan satu rumpun, sama-sama darosa. Jadi kalau kemudian kita hubung-hubungkan, maka sekolah atau madrasah sejatinya adalah menciptakan anak didik yang kreatif, menciptakan anak didik yang punya kemampuan mengkaji sendiri, mengelaborasi sendiri, mendemonstrasikan sendiri ilmu-ilmu yang ada di sekolah. Jadi bukan cuma menerima kayak tong kosong gitu. Tong kosong menerima curahan dari si guru, tapi murid dituntut untuk lebih kreatif. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itulah makna tadris atau wabima kuntum tu'allimun alkitab wabima kuntum tadrusun. Jadi kalau sudah ada ta'lim, sudah ada proses mengkaji sendiri, ya katakanlah lebih kepada kajian yang sangat detail secara pribadi, maka lahirlah insan yang Rabbani. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Rabbani ini kalau kita simpulkan ada dari satu kalimat yang kita kenal dengan istilah tarbiyah. Rabbi, tarabba, ya tarabbi, itu di antara pendekatan bahasa tentang tarbiyah atau tentang Rabbani, di mana Rabbani akan lahir melalui proses pendekatan tarbiyah. Bagaimana sampai kepada lahir Rabbani atau tarbiyah? Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini dalam dunia pendidikan saya peroleh pendekatannya. Setelah taklim, kemudian murid sudah mulai aktif dan kreatif dengan tadris, sudah dua item ini didapatkan, informasi saving data sudah, kreatif dan kemampuan inovatif sudah ada, maka yang ketiga harus tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Proses bimbingan, pembinaan secara intensif. Karena kalau seorang siswa yang sudah punya data, seorang siswa yang sudah punya kreativitas dan inovasi, tanpa proses bimbingan, bahaya. Sangat bahaya. Seorang nabi untuk sampai pada tarbiyah yang bagus, harus dibimbing dulu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Seorang sahabat supaya sampai pada kualitas yang excellent, dibimbing oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in untuk sampai pada kualitas yang excellent, dibimbing oleh sahabat radhiyallahu an. Seorang tabi'ut tabi'in akan maksimal kemampuannya manakala dibimbing oleh tabi'in yang sudah dibimbing oleh sahabat, yang sudah dibimbing oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu diantara pendekatan tarbiyah. Jadi ilmunya sudah ada, saving data, kreativitas sudah punya, berikut dengan inovasinya. Kalau tanpa bimbingan bahaya, maka harus dibimbing dengan proses tarbiyah. Siapa yang dibimbing, siapa yang bimbing. Siapa yang jadi murabi, siapa yang jadi mutarabbi. Itu harus clear. Supaya diarahkan. Talaqi. Apa yang bagus dari murabinya, di-share kepada mutarabinya. Apa yang bagus dari gurunya, di-share kepada murid-muridnya. Itu proses tarbiyah. Bimbingan, pendampingan, sampai menjadi orang-orang yang excellent dalam bentuk manusia yang utuh dan sempurna, mampu memahami agama, mampu memahami kitab, mampu mengkaji Alkitab, sampai menjadi pribadi yang layak untuk menjalankan perannya sebagai khalifah fil ardh. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di antara poin yang harus dikaji adalah terkait dengan taklim, tadris, sampai pada tarbiyah, bimbingan, adalah aspek kesabaran. Saya perlu tegaskan ini, aspek kesabaran, hadirin, itu proses taklimnya harus ada. Proses tadrisnya harus ada, dan proses tarbiyahnya harus ada. Supaya clear. Taklim sudah ada informasi, tadris dia mengkaji sendiri, sampai pada tarbiyah, dibimbing, dibina, sampai menjadi kualitas yang excellent. Itu harus terpenuhi. Kita akan berkaca kepada kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi Muhammad punya saving data terkait dengan sabar? Kapan Nabi Muhammad mengelaborasi sabar? Kapan Nabi Muhammad dibimbing sampai menjadi orang yang punya kualitas sabar yang excellent. Dan nanti pada akhirnya dengan kesabaran yang dimiliki, sosok Muhammad sosok yang kokoh dan teruji menghadapi kehidupan dengan segala macam pancaroba. Itu fakta yang tidak mungkin kita tolak.
Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya sudah sering mengajarkan tentang makna sabar. Sampai kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Ajib urusan orang mukmin. Keren urusan orang mukmin. Kalau dapat nikmat, ya dia bersyukur. Kalau dapat musibah, ya dia tinggal bersabar. Jadi ya mau manapun yang menimpa seorang muslim, baik nikmat ataupun musibah, orang muslim enjoy saja. Nggak ada kemudian hal yang merugikan orang Islam. Saya ulang ini, tidak ada yang bisa merugikan orang Islam. Entah itu nikmat ataupun musibah, dua-duanya menguntungkan. Wallahi, dua-duanya menguntungkan. Ini frame yang Nabi bangun untuk saving data ini. Frame yang sudah Nabi bangun bahwa apapun yang menimpa seorang muslim, siapapun itu, ana, antum, semuanya ini, jamaah al-insan semuanya, yang namanya muslim, apapun yang menimpa muslim, entah nikmat atau musibah, maka dua-duanya menguntungkan. Baik nikmat menguntungkan, musibah menguntungkan. Selama, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, penyikapannya tepat. Ketika nikmat disikapi dengan syukur, menguntungkan. Ketika musibah disikapi dengan sabar, menguntungkan. Jangan harap jadi menguntungkan, nikmat disikapi dengan kufur, dan musibah disikapi dengan emosi. Maka kalau nikmat jadi kufur, kemudian musibah jadi emosi dan jadi tidak bersabar, maka tidak ada menguntungkan di situ. Nggak ada menguntungkan. Berarti keislamannya masih harus di-upgrade. Harus banyak belajar lagi. Kenapa? Karena kaidahnya ya begitu. Nikmat bersyukur itu melahirkan hal yang menguntungkan, dan musibah bersabar melahirkan hal yang menguntungkan. Itu kaidah, teman-teman. Jadi jangan sampai ada lagi pemahaman kalau dapat untung itu untung beneran. Kalau dapat nikmat itu untung, kalau dapat musibah itu rugi, enggak. Dapat nikmat bisa untung, dapat musibah bisa untung. Bisa untung. Dengan catatan penyikapannya tepat. Jangan sampai ada lagi paradigma kalau musibah rugi, kalau nikmat enggak. Nikmat dan musibah dua-duanya menguntungkan. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mukmin. Itu indah betul urusan orang mukmin itu. Dua-duanya menguntungkan. Kena nikmat untung, kena musibah untung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bicara teori. Bahkan Nabi memberikan contoh tentang bagaimana kualitas kesabaran yang harus dimiliki. Wah, ini ajib. Jadi seorang guru yang sempurna, dia tidak hanya menyampaikan ta'lim tentang apa itu sabar, tentang bagaimana hakikat sabar tetap menguntungkan. Yang kedua, Nabi juga nyontohin kalau sabar harus kayak gimana. Wah, ini guru excellent. Karena nggak semua guru ketika berani bicara, belum tentu berani mencontohkan. Belum tentu. Guru itu belum tentu hari ini berani bicara, berani menyampaikan, tapi belum tentu berani mencontohkan. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan dan sudah mencontohkan. Ini ajibnya Nabi Allah Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi ditanya oleh sahabat. Kata sahabat radhiyallahu an, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala. Wahai Rasul, siapakah di antara manusia yang paling berat ujiannya? Yang paling dahsyat ujiannya? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, ya para nabi. Para nabilah yang paling berat ujiannya, paling dahsyat ujiannya. Nanti kalau teman-teman semua jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan punya musibah, kemudian baca sirah tentang musibah Nabi, itu jadi malu sendiri. Loh, kenapa jadi malu sendiri? Karena musibah yang Nabi alami ekstra dahsyat. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan musibah kita yang masih standar lah saya rasa. Seberat-beratnya musibah kita, banding Nabi nggak ada apa-apanya. Nanti di komentar, itu kan Nabi, enggak. Kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Ini rumus teman-teman, bahwa kalau kita komitmen dengan sunnah Nabi, komitmen dengan ajaran Nabi, komitmen dengan prinsip-prinsip Nabi,
maka siap-siap ujiannya sangat berat, sebagaimana telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa ujian para nabi berat, termasuk ujian orang-orang yang mengikuti para nabi pasti berat. Jadi ini langsung to the point saja. Kalau jamaah semua komitmen mengikuti ajaran Nabi, maka siap-siaplah diuji dengan ujian yang berat. Tapi ujian seberat apapun tetap menguntungkan. Kalau toh dapat nikmat, tinggal bersyukur. Dapat musibah, tinggal bersabar. Toh dua-duanya tetap menguntungkan bagi orang muslim. Kan, Masya Allah ini maafnya Allah Azza wa Jalla. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai mengajarkan tentang asyaddu bala ini, bahwa Nabi akan paling berat ujiannya, ya dalam catatan sejarahnya memang berat ujian Nabi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, diusir oleh orang-orang Taif, sebelumnya istri meninggal, sebelumnya paman meninggal, sebelumnya diboikot sampai 3 tahun oleh orang-orang Quraisy, belum intimidasi secara fisik, intimidasi secara psikis, pembunuhan karakter, hujatan, cacian, makian, bahkan tidak jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami intimidasi secara fisik langsung di hadapan orang-orang, dilempari kotoran unta, dilemparin kotoran, mau dilempar pakai batu dan macam-macam. Itu semuanya dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan puncaknya ketika Nabi pergi ke Taif, dilempari oleh orang-orang Taif, berdarah-darah kaki Nabi, berdarah kening Nabi, berdarah badan Nabi. Saat itu hanya pergi berdua bersama Zaid bin Haritha. Dua-duanya merupakan korban dari lemparan batunya orang-orang Taif. Nabiullah Muhammad dan juga Zaid bin Haritha. Sampai yang mungkin miris, ya, ini bahasa Nabi itu begitu miris, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ashku ilallaha dha'fa quwwati, saya adukan kepadamu ya Rabb dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, wa qillati hilati, dan sedikitnya usahaku, wa hawani 'alan nasi, dan begitu hinanya diriku dipandang oleh umat manusia. Itu ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi sudah pasrah, ya Allah, mohon maaf, saya memang lemah, saya memang usahanya dikit, saya juga sudah dihinakan oleh orang-orang, mohon maaf ya Rabb. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di titik itu, teman-teman. Sampai di titik itu jamaah semua. Masya Allah. Sampai endingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ending dari doanya ini. Waktu itu doanya kan di dekat kebunnya punya Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi kan Nabi sudah tadi membacakan beberapa ungkapannya. Penutupnya kata Nabi, ila man takiluni ya Rabb, hendak dibawa kemanakah aku ini wahai Rabb? Ila ba'idin yatajahamuni, saya akan dikirim ke tempat yang jauh, yatajahamuni, yang orang-orang di sana membenci saya, mengusir saya, menolak saya. Au ila aduin, atau saya dikembalikan kepada musuh saya dalam kurung Mekah, malaktahu amri, yang telah engkau kuasakan mereka untuk menguasai saya, yang telah engkau izinkan mereka untuk menguasai saya. Tapi kalimat indahnya di akhir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabiullah Muhammad, fala ubali, saya tidak akan peduli ya Rabb, fa illam yakun alayya bika ghadab, selama engkau tidak marah kepadaku, selama engkau tidak murka kepadaku, selama engkau tidak memberikan murkanya kepadaku, kata Nabi, fala ubali, saya tidak peduli. Itu kualitas sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah mengajarkan sabar, sudah mencontohkan sabar dengan extraordinary kesabaran yang luar biasa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, hubungan dengan puasa Ramadan di tengah pandemi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hadis kepada Al-Bahili namanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Mujibah Al-Bahili. Hadis ini jadi dalil tentang anjuran puasa di bulan-bulan haram. Kayak Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu dianjurkan memperbanyak puasa. Saya ulang, Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu bulan-bulan yang dianjurkan memperbanyak puasa. Termasuk Rajab dalamnya. Itu diungkapkan oleh Nabi kepada Al-Bahili. Kata Nabi kepada Al-Bahili, puasalah kamu di bulan-bulan sabar.
Hadirin ikhwati rahimakumullah, bulan sabar yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Jadi kenapa kok tadi membahas sabar? Karena bulan Ramadan adalah bulan sabar. Sebagaimana kalimat Nabi yang disampaikan di hadapan Al-Bahili di hadis yang diriwayatkan oleh Mujibah Al-Bahili. Kata Nabi, puasalah di bulan sabar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, memang bulan Ramadan bulan ekstra sabar. Bulan yang sangat ekstra dengan kesabaran. Makanya Nabi mengajarkan sabar dan juga Nabi mencontohkan bagaimana tentang sabar. Sampai pada akhirnya, hadirin ikhwati rahimakumullah, untuk mensinkronkan antara bulan sabar dengan contoh Nabi berupa sabar, para ulama memberikan penjelasan tentang apa itu sabar. Saya yakin jamaah sudah sangat hafal betul tentang pembagian sabar yang dibagi oleh para ulama. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sabar yang pertama adalah as-sabru fit ta'ah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, orang yang puasa itu orang yang mampu bersabar. Saya tegaskan, orang yang bisa dan mampu melaksanakan puasa, maka orang itu adalah orang yang sabar. Kok bisa orang yang puasa dihukumi sabar? Dia punya uang di sakunya, di kantongnya. Dia punya makanan di dapurnya. Dia punya minum di dispensernya. Dia punya hal-hal yang bisa dia konsumsi saat itu juga. Tapi karena kesabaran akan syariat, maka dia bertahan dari subuh sampai maghrib. Itu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Dia memilih untuk bertahan, dia memilih untuk tidak membatalkan puasanya, dia memilih untuk sabar melaksanakan ketaatan. Puasa dari subuh sampai maghrib. Belum lagi tilawah Al-Qur'annya. Dia sabar membaca tiap hari 1 juz, atau tiap hari 2 juz, atau tiap hari 3 juz. Dia bersabar dan komitmen dengan amalan tersebut. Ramadan bulan tilawah. Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Tapi untuk bisa continue di dalam membaca Al-Quran setiap hari, misalkan entah 1 atau 2 atau 3 juz, dia butuh kesabaran dalam ketaatan. Karena bawaannya kalau taat itu bosan. Bawaannya taat itu jenuh. Bawaannya taat itu malas. Makanya dalam bahasa Al-Quran, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang itu kalau udah diajak sholat, bawaannya malas. Itu butuh kesabaran di dalam taat. Belum lagi tarawehnya, belum lagi tahajudnya, belum lagi witirnya, belum lagi sholat sunnah yang lainnya, duhanya, awatibnya, tahiyatul masjidnya, mutlaknya, dan macam-macam lagi aktivitas sunnah yang lain. Itu butuh kesabaran di dalam itu. Butuh kesabaran. Karena hanya orang-orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan yang mampu melaksanakan hal-hal tadi. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, terlebih amalan tersebut kita lakukan di tengah pandemi. Kita harus sabar di dalam ketaatan di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan musibah, di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan kesulitan. Oh, ini ekstra luar biasa ini nilainya. Karena dalam banyak hadis disampaikan, diriwayatkan bahwa pahala itu akan disesuaikan dengan beratnya ujian. Pahala itu akan disesuaikan dengan beratnya ujian. Sabar di saat keadaan normal ketika puasa, ya taruhlah puasa Ramadan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kita sabar dengan ketaatan di tengah kondisi puasa yang aman-aman saja. Itu nilainya jelas besar. Sampai kata Allah Azza wa Jalla, wa ana ajzibihi. Saya yang akan balas langsung. Itu puasa Ramadan yang dilakukan di tengah suasana normal. Sekarang puasa Ramadan, kita sabar dalam ketaatan, puasa dari pagi sampai maghrib, di tengah kondisi yang serba sulit. Pahalanya jauh lebih besar. Wallahi jauh lebih besar. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsinya menyampaikan bahwa kullu amal ibni Adam lahum. Seluruh amal anak Adam bagi mereka. Sudah ada hitung-hitungannya. Tapi urusan puasa, itu urusan saya. Saya yang bayar langsung untuk hamba-hamba saya. Ini saking ajibnya puasa. Kenapa? Karena ada ruang-ruang sabar yang sangat ekstra ketika melaksanakan puasa Ramadan. Sabar dalam apa? Sabar dalam melakukan ketaatan dari mulai pagi, dalam kurung subuh sampai maghrib,
maka kualitas sabar tersebut Allah nilai dengan nilai yang luar biasa. Sangat luar biasa. Hadirin, saya kasih perbandingan. Mungkin bagi hadirin yang bawa Quran boleh di cross check di Al-Quran. Secara umum, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pahala puasa itu secara umum ini, pahala amal soleh itu secara umum, itu surat Al-An'am ayat 160. Itu secara umum. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-160. Itu pahala kebaikan secara umum. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Jika orang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Satu kebaikan dikali 10. Itu umumnya kebaikan apapun yang ada. Umumnya. Jadi general, apapun kebaikannya kali 10. Itu surat Al-An'am ayat 160. Di surat Al-Baqarah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini ada amalan yang khusus. Amalannya sedekah atau infak. Maka disebutkan oleh Al-Quran, itu seperti kita menanam satu benih, seperti satu habbah yang berubah menjadi sumbulah, menjadi 7 tangkai. Jadi beberapa tangkai. Jadi satu benih kita tanam jadi 7, yang 7 ini masing-masing punya 100. Jadilah 1 dikali 7 dikali 100, jadi 1 kali 700 begitu. Itu di surat Al-Baqarah ayat 261. Khusus sedekah, hadirin, itu dikali lipatnya 700. Amalan yang baik secara umum dikali 10, tapi khusus sedekah dikali 700. Saking besarnya pahala sedekah. Tapi urusan puasa, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, tidak disebutkan angkanya. 700 walaupun banyak masih terukur. 10 masih terukur. Tapi pahala puasa wa ana ajzi bihi tidak disebutkan angkanya berapa untuk menunjukkan betapa dahsyatnya pahala puasa. Dahsyat. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, farhatani lis-shaim. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang shaim. Satu ketika buka puasa atau Idul Fitri, yang kedua inda liqa'i rabbih, ketika ketemu dengan Tuhannya. Kenapa momen bagi orang puasa ketemu dengan Allah adalah momen terindah? Karena pertemuan dengan Allah adalah waktunya mendapatkan jackpot yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak terukur oleh angka-angka manusia. Saking besarnya pahala puasa. Itu kalau puasa dilakukan di tengah keadaan normal. Kalau puasa yang dilakukan di tengah keadaan serba sulit, di tengah pandemi, pahalanya ekstra dahsyat. Wallahu a'lam berapa ini. Kalau yang mau duluan ya bisa di cross check langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu as-sabru fi ta'ah. Sabar di dalam melakukan ketaatan, di antaranya ya puasa dari pagi sampai maghrib, atau tilawahnya, atau sholat sunnahnya, atau amalan-amalan yang lain. Yang kedua, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, as-sabru aksiyat. Sabar ketika meninggalkan maksiat. Dan ini hubungannya dengan puasa adalah aktivitas puasa, hadirin, itu memastikan bahwa kita meminimalisir kemaksiatan. Diminimalisir dengan aktivitas puasa. Bahkan secara secara kecenderungan hati, orang puasa lebih mudah meninggalkan maksiat. Silakan dicek saja. Dipraktekkan, dicek. Orang kalau puasa itu lebih sensitif dan lebih mampu, lebih mudah meninggalkan maksiat. Itu faktanya. Makanya kalau kemudian orang yang punya syahwat tinggi dianjurkan puasa. Karena memang puasa mampu menekan nafsu, mampu menekan peluang melakukan maksiat. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, terutama bagi para jomblo ini, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah mampu boya pada nikah ke para pemuda, itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa illam yastati, nah kalau kagak mampu nikah, fa alaihi bisawm, boya puasa. Fa innalahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Jadi kalau orang puasa, itu peluang melakukan maksiat, nafsu syahwatnya itu tertekan atau dikendalikan, sangat mudah dikendalikan. Kalau dia puasa, dipraktekkan saja, ini pasti. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah,
Cuma yang jadi catatan, ini perlu saya tegaskan, jangan bayangkan maksiat itu zina, khamar, membunuh. Itu sudah jelas maksiat itu malah dosa besar ya, bukan lagi maksiat. Tapi maksiat yang Nabi sebutkan untuk aktivitas puasa adalah maksiat yang sangat halus. Sangat halus, Masya Allah jamaah. Sangat halus. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur", siapa saja yang tidak mampu meninggalkan omongan yang zur, omongan yang sia-sia, kata-kata yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, wal amala bihi, dan mengerjakan pekerjaan yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya, maka resikonya adalah, kata Nabi SAW, Allah tidak punya kepentingan dengan puasa orang tersebut. Kalau yang bersangkutan tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Ini maksiat sangat halus, Masya Allah. Sangat halus. Jadi bukan maksiatnya zina, judi, bukan itu. Kalau itu jelas dosanya. Ini maksiat yang halus. Ngomongnya sia-sia. Bukan ghibah. Kalau ghibah jelas haram. Bukan menghina. Menghina jelas haram. Ini omongan sia-sia. Nggak ada gunanya. Kata Allah, kata Nabi SAW, Allah nggak punya kepentingan dengan puasa orang tersebut. Maka di hadis yang lain kata Nabi, rubba lisaim, banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini kan kerugian besar. Kalau kata orang Sunda ini panen padi, tapi padinya hapa. Apa-apa. Pokoknya kuningnya sudah, tapi isinya nggak ada, itu hapa, kata orang Sunda. Jadi itu amalan yang kita lakukan, tetapi melanggar maksiat, dan maksiatnya halus. Bukan maksiat zina, maksiat khamar, maksiat membunuh, maksiat ini. Tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, itu maksiat. Itu maksiat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, melakukan amalan sia-sia itu maksiat. Maka pastikan Ramadan 1422 ini betul-betul produktif, betul-betul kita mampu menghasilkan sekian pahala yang luar biasa yang tadi disebutkan sebagai puasa yang limit, pahala yang limit. Allah a'lam bishawab. Dan terakhir, hadirin ikhwati rahimakumullah, puasa adalah bulan sabar. Kenapa? Karena di antara poin sabar yang ketiga adalah as-sabru indal musibah. Sabar ketika menghadapi musibah. Saya kasih penjelasan sederhana. Di surat Al-Baqarah ayat 155 ada kalimat walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus seterusnya. Ayat ini Al-Baqarah 155 sedang bicara tentang musibah, teman-teman. Sedang bicara tentang musibah. Walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', bahwa Allah akan menguji kalian, kata Allah, dengan sesuatu di antaranya satu takut, dua lapar. Jadi secara sederhana kita simpulkan lapar itu adalah musibah. Lapar itu adalah musibah. Ini Masya Allah. Jadi hadirin ikhwati rahimakumullah, kita ini disetting oleh Allah tiap hari ketemu lapar selama bulan Ramadan. Berarti tiap hari sedang diuji, tiap hari sedang belajar tentang menerima penderitaan, menerima musibah. Tiap hari. Dari subuh sampai maghrib kita berlapar-lapar, itu musibah. Laparnya itu musibah. Sehingga kita diajarkan oleh Allah untuk menikmati musibah di setiap harinya. Supaya apa nantinya? Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Supaya kita peduli kepada orang yang juga terkena musibah. Demi Allah hadirin. Musibah yang kita alami dalam kurung lapar di bulan Ramadan, itu musibah yang disetting. Musibah yang bisa kita setting. Kita bisa atur makan pagi, sahur, nanti makan lagi, maghrib. Kita bisa atur itu. Karena musibahnya bisa kita setting. Tapi banyak orang di tengah-tengah umat muslim yang ada di dunia ini, yang mereka laparnya tidak bisa disetting. Tidak bisa diatur-atur. Pagi dia lapar, siang dia masih lapar, sore dia masih lapar. Bahkan malam dia masih lapar. Bahkan ketemu pagi lagi dia masih tetap lapar. Laparnya betul-betul tidak bisa diatur. Kalau kita masih bisa ngatur, Masya Allah. Sepandemik-pandemiknya orang Indonesia, itu kalau buka puasa, tetap masih bejibun itu makanannya. Ada kolaknya, ada cendolnya, belum orosonnya, belum kuenya, belum kormanya.
Insya Allah. Tapi banyak di luar sana yang mereka mau puasa, mau nggak puasa, tetap aja lapar. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Allah sedang mengajarkan kepada kita dengan puasa Ramadan untuk berlatih sabar lebih ekstra. Berlatih sabar lebih ekstra. Kenapa harus berlatih sabar lebih ekstra? Karena ketaatan butuh kesabaran. Karena meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Karena tidak sedikit orang yang tergoda dengan aktivitas maksiat. Padahal jelas itu adalah maksiat. Dan kita pun diajarkan oleh Allah supaya kita bisa peduli dengan sesama kita dengan musibah lapar yang kita alami di setiap harinya di bulan Ramadan. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, orang yang puasa seharusnya dia menjadi orang yang paling bersabar dalam kehidupannya. Karena dia memahami betul bahwa puasa melahirkan kualitas sabar yang sangat ekstra, yang sangat baik, yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya di dunia wal akhirah. Dan terakhir, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dengan kesabaran tersebut orang akan lebih kokoh dan lebih teruji untuk menghadapi ujian-ujian yang lain yang ada di muka bumi ini. Karena kalau orang sudah punya kesabaran ekstra, kakinya akan bertahan di medan perang. Medan perang menjalani kehidupan di dunia ini. Orang yang sudah memiliki kesabaran, dia akan kuat menghadapi segala penderitaan, segala kesusahan, segala kepedihan, karena dia telah memiliki kualitas yang sabar. Orang yang sabar kuat menghadapi tantangan demi tantangan dalam rangka menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Hanya orang sabar yang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang tadi disebutkan. Allahu a'lam bishawab. Kembali kepada MC, fadhal. Allah. Tes. Alhamdulillah. Jazakallah khairan jaza pada Ustadz Daniel Barkah. Ada satu pun yang dia khawatirkan karena dia sudah bersama dengan Tuhan. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, kalau Allah sudah mencintai hambanya, sudah menjadikan hambanya sebagai seorang wali, maka kata Allah, aku yang akan jadi pendengarannya, aku yang akan jadi penglihatannya, aku yang akan menjadi tangan dan kakinya. Ketika dia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan berjalan cepat kepadanya. Ketika hambaku berjalan cepat kepadaku, maka aku akan berlari menjemputnya. Allah maha dekat, bahkan bagi orang sabar, tidak sekedar dekat. Tapi orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka selamat menjadi orang-orang yang sabar dengan aktivitas Ramadan. Di tengah pandemi kita yakini Ramadan saja sudah menjadi ujian bagi kita untuk senantiasa bersabar, ditambah di tengah pandemi, kualitas ekstra sabar kita pasti harus ditingkatkan, pasti harus dimaksimalkan. Tapi yakinlah bahwa tidak ada yang rugi bagi umat muslim. Apapun itu, dua-duanya tetap menguntungkan. Entah nikmat, entah musibah, dua-duanya insya Allah menguntungkan bagi kita sebagai orang mukmin. Asyakirun was-sabirun fil jannah. Orang yang syukur dan orang yang sabar, insya Allah dua-duanya ada di surga. Akhir kalam, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia wal akhirah. Kita juga doakan mudah-mudahan masyarakat muslim Indonesia mendapatkan keberkahan, mendapatkan kekuatannya, mendapatkan kemampuan dalam menghadapi setiap ujian yang dihadapi di negaranya, di tempatnya, di kampungnya, di tempat tinggalnya. Kita doakan mudah-mudahan setiap kita mendapatkan keberkahan dari Allah, setiap kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah, setiap kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah,
dari Allah Azza wa Jalla. Bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar setiap kita bisa sampai di bulan Ramadan, agar setiap kita bisa menikmati setiap harinya di bulan Ramadan, agar setiap kita bisa menikmati setiap malamnya di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar setiap kita diberikan kekuatan untuk mampu melaksanakan ibadah puasanya, untuk mampu melaksanakan ibadah salatnya, untuk mampu melaksanakan ibadah tilawahnya, untuk mampu melaksanakan ibadah infak, sedekah, zakatnya, untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Karena tanpa izin Allah, tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak mampu melakukan apa-apa, hatta sekalipun itu adalah ibadah. Karena la haula wa la quwwata illa billah. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berkenan memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu melaksanakan seluruh aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Kita pun berdoa agar mudah-mudahan amalan-amalan Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan ini menjadi amalan dan ibadah yang berkepanjangan, ibadah dan amalan yang berketerusan, bahkan berakhirnya Ramadan tidak mengakhiri amalan ibadah kita, tidak mengakhiri amalan soleh kita, tidak mengakhiri amalan-amalan soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ramadan kita melakukan amal soleh. Di luar Ramadan kita pun akan lakukan amalan soleh. Dan mudah-mudahan Allah izinkan, Allah mudahkan, dan mudah-mudahan Allah berkahi setiap urusan kita. Bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Ustadz Daniel Barkah SSY. Mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan tadi dan kita aminkan semuanya, mudah-mudahan dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Baik, di penghujung acara Tarhib Ramadan Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan, saya selaku MC mengucapkan mohon maaf dan juga mewakili panitia
Masjid Raya Al-Insan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah SWT di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kita akhiri dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah Ustaz. Sama-sama semuanya. Boleh pamit duluan ini? Ana izin pamit duluan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.